Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir di video kita. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan bahagia dunia akhirat. Amin. Sebaik-baik wanita adalah wanita Quraisy, paling baik mengendarai unta, paling penyayang kepada anaknya, dan paling memelihara hak suaminya, yaitu terhadap harta yang dimilikinya. Mekah adalah tempat tinggal Khadijah radhiyallahu anha. Tempat tersebut memiliki kedudukan istimewa bagi penduduknya, juga berpengaruh yang besar bagi siapa saja yang pernah tinggal di sana, tidak terkecuali Khadijah radhiyallahu anha. Mekah memiliki sejarah yang panjang. Sejak dulu selalu dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Dulu Mekah hanya dikenal sebagai tempat persimpangan jalan para kafilah dagang Arab dan non-Arab. Daerah tersebut mengarah ke Palestina jika ditempuh dari Yaman, atau mengarah Yaman jika ditempuh dari Palestina. Para kafilah dagang seringkali istirahat di sana memanfaatkan sumber air yang ada. Saat itu, belum ada bangunan di sana. Para pedagang biasa mendirikan tenda untuk istirahat atau untuk tukar-menukar dagangan. Kelak, kebiasaan tersebut menjadikan Mekah sebagai salah satu sentral perdagangan di Jazirah Arab. Menurut sumber yang paling dipercaya bahwa yang tinggal pertama kali di Mekah adalah Ismail alaihissalam. Ia adalah orang pertama yang membuat tempat tinggal di sana dan menjadikannya tempat beribadah. Konon tempat itu juga telah dijadikan tempat ibadah jauh sebelum kedatangan Ibrahim, Hajar, dan anaknya yaitu Ismail. Keadaan ini diabadikan Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya melalui lisan Ibrahim. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagiaan keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, yaitu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Quran Surat Ibrahim ayat 37. Dapat dipahami dari ayat tersebut bahwa Bait Al-Haram telah ada jauh sebelum kedatangan Ibrahim dan Ismail ke Mekah. Mekah adalah kota yang dimuliakan dan disucikan sejak awal mula penciptaan sampai hari kiamat. Orang-orang yang berpendapat demikian beralasan dengan banyak sebab. Sampai-sampai mereka menyatakan, Allah memuliakan Mekah karena letaknya yang tepat di tengah-tengah bumi. Pendapat ini telah diisyaratkan oleh seorang ulama dari Mesir dengan menggunakan teknologi komputer untuk mengajarkan ilmu Al-Quran di Amerika. Salah satu kajiannya adalah pengukuran bola dunia. Ia berkata bahwa Mekah adalah pusat bumi. Jika kita gambarkan bahwa bumi adalah manusia, maka akan kita dapatkan bahwa Mekah berada tepat di tengah-tengahnya. Dalam kitab klasik karangan Qadi Abu Zaid Ad-Dabusi yang berjudul Al-Amad Al-Aqsa disebutkan tentang Mekah Al-Mukarramah yang mendukung pernyataan tersebut. Abu Zaid berkata, Mekah adalah pusat kota atau Ummul Qura. Kedudukannya dengan negara-negara lain di dunia seperti kedudukan kepala dari tubuh manusia. Rumah Allah pertama kali dibangun di Mekah. Tempat pertama yang dibangun di bumi adalah Mekah. Sebagaimana organ yang pertama kali kelihatan dari manusia ketika lahir adalah kepalanya. Dengan ini semua, wallahu alam, Mekah disebut dengan Ummul Qura atau pusat kota. Sebagaimana tempurung tempat otak disebut Ummu Ar-Ras atau pusat kepala. Sumber asal anak-anak adalah ibunya atau Al-Um. Dari sanalah ia bermula. Sumber atau inti badan adalah kepalanya. Dan sumber atau inti kota adalah Mekah. Dari sanalah kota-kota bermula. Al-Haram adalah tempat yang aman. Tempat tersebut menjaga siapa saja yang datang ke sana, kecuali jika tempat tersebut dilanggar kemuliaannya yang mengharuskan diadakan perlawanan.
Sebagian sejarawan mengatakan bahwa penyebutan Mekah mengandung makna tempat yang membinasakan para penjajah dengan menghilangkan kekuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dialah yang menahan tangan mereka dari membinasakan kamu dan menahan tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah, sudah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan adalah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Al-Fat ayat 24. Pendapat yang lain menyatakan bahwa tempat tersebut disebut Mekah karena orang-orang lalim selalu dikeluarkan dari sana dan tidak mampu menguasainya. Juga dikatakan Mekah karena orang-orang Arab pada masa jahiliyah berkata, "Haji yang kita tunaikan tidak akan sempurna sampai kita tiba di Ka'bah. Kemudian kita bersiul-siul di sana." Orang-orang Arab dahulu bersiul-siul dan bertepuk tangan ketika mereka sampai di Mekah atau Ka'bah. Ada juga yang mengatakan bahwa disebut demikian karena Mekah adalah tempat untuk menghapus dosa. Sebutan lain untuk Mekah adalah Bakkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia." Quran Surat Ali Imran ayat 96. Sebagian sejarawan yang menyatakan bahwa Bakkah adalah inti kota Mekah dan antara keduanya saling memperkuat. Bakkah adalah tempat di mana didirikan Bait Al-Haram, sedangkan Mekah adalah tempat di sekelilingnya di luar komplek tersebut. Tetapi yang lain mengatakan pendapat tersebut tidak benar. Yang benar, Mekah adalah tempat di mana Bait Al-Haram dibangun. Adapun selainnya disebut dengan Bakkah. Sebutan lain untuk Mekah adalah Al-Basah. Disebut demikian karena tempat tersebut selalu mengusir para diktator dan penjajah. Mekah juga disebut Ummul Qura sebagaimana disebut Allah dalam firman-Nya, "Supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura atau penduduk Mekah dan penduduk negeri-negeri sekelilingnya." Quran Surat Asy-Syura ayat 7. Penamaan Mekah Ummul Qura, begitu juga penamaan ibu sebagai tempat berkumpulnya anak-anak sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut, "Dan ingatlah ketika kami jadikan rumah atau Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia." Quran Surat Al-Baqarah ayat 125. Mekah adalah tempat berkumpulnya manusia sebagaimana anak-anak berkumpul di sekeliling ibunya dan merasa aman di sisinya. Mekah adalah pusat bumi intinya. Ia mencakup seluruh makna keibuan dan penolong. Mekah adalah pusat bumi yang telah diwarnai dengan warna Islam dan disebut sebagai Al-Balad Al-Amin, negeri yang aman, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai dan demi kota Mekah ini yang aman." Quran Surat At-Tin ayat 1-3. Al-Balad Al-Amin dalam ayat tersebut adalah Mekah Al-Mukarramah. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Nabi SAW untuk berkata kepada kaumnya dengan perkataan berikut, "Aku, Muhammad, hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini Mekah yang Dia telah menjadikan suci padanya dan segala sesuatu adalah miliknya, dan aku diperintahkan agar termasuk orang-orang muslim." Quran Surat An-Naml ayat 91. Maka penghormatan apalagi yang lebih mulia dari ini semua? Allah telah menyebutnya secara khusus dan menisbatkan kepadanya. Isyarat yang diberikan Allah kepada Mekah adalah bentuk penghormatan, karena negeri tersebut adalah tempat nabinya, tempat di mana wahyu diturunkan. Karenanya, Mekah adalah negeri yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Mekah cukup menjadi kebanggaan tersendiri dibanding lainnya, ketika Allah menjadikannya sebagai sumpah, sebagaimana dalam firman-Nya, "Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini, yaitu Mekah, dan kamu, Muhammad, bertempat di kota Mekah ini." Quran Surat Al-Balad ayat 1-2.
Ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, Mekah, negeri yang aman." Quran Surat Ibrahim ayat 35. Nabi SAW sangat mencintai Mekah. Kecintaannya terbukti ketika beliau diusir oleh kaumnya dari Mekah. Beliau sangat sedih karenanya. Kesedihan itu beliau ungkapkan dalam sabdanya ketika hendak menuju Madinah. "Sungguh, kamu adalah negeri yang paling saya cintai. Jika saja kaumku tidak mengusirku, saya tidak akan keluar darimu." Ketika Fathu Mekah, Rasulullah berdiri di atas Jumrah Al-Aqabah dan bersabda, "Demi Allah, kamu adalah bumi Allah yang paling baik dan paling dicintainya. Kalau bukan karena aku diusir darimu, niscaya aku tidak akan keluar. Kamu tidak dihalalkan bagi siapapun sebelumku dan setelahku. Saya tidak menghalalkan untuk diriku kecuali hanya sesaat saja. Dan setelah waktu ini kamu haram sampai hari kiamat." Apakah pemuliaan tersebut karena Mekah adalah tempat yang mengalir banyak sungainya, banyak airnya, subur tanahnya, sejuk udaranya, atau memiliki hasil yang melimpah? Sama sekali tidak. Mekah terletak pada tempat yang sama sekali tidak ada tumbuhan, tidak banyak sumber air, dan tidak dikelilingi oleh kebun yang rindang. Mekah dikelilingi oleh gunung-gunung yang sangat panas. Terkadang panasnya seakan api yang membara. Yang mengherankan, betapa pedihnya ketika para budak sahaya yang masuk Islam seperti Bilal bin Rabah disiksa oleh majikan-majikan mereka. Mereka meletakkannya di tanah lapang yang dibakar panas matahari, seolah neraka yang menyala-nyala. Tidak berhenti sampai di situ, Umayyah bin Khalaf mencabuk punggung Bilal, kemudian menyuruh orang-orang untuk menindih dada Bilal dengan batu besar. Dalam menggambarkan Mekah, Al-Qazwaini berkata, "Mekah terletak di sebuah lembah, dikelilingi gunung-gunung menjulang tinggi. Bangunannya disusun dari batu hitam yang halus, ada juga yang putih. Tanahnya keputih-putihan, bersih, udaranya sangat panas ketika musim panas tiba, namun sejuk di malam harinya. Lembahnya membentang luas, air hujan menjadi sumber utama. Tidak ada sungai atau sumur dan tidak ada pohon berbuah di sana. Namun setelah itu, tanah haram menjadi tempat yang diberkahi. Sumur dan mata air menjadi sumber utama. Begitu juga pertanian dan perkebunan kurma. Sedangkan makanan pokoknya diambil dari tempat lain. Itu semua berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia juga berkata, di antara gunung-gunung yang ada adalah Gunung Abu Qubais, gunung yang menjulang di atas Mekah. Gunung Safa dan Marwa terletak di dataran rendah Mekah. Gunung Saur, gunung yang diberkahi di sisi Mekah. Di gunung tersebut ada gua yang menjadi tempat persembunyian Rasulullah dan Abu Bakar dalam perjalanan hijrah menuju Madinah. Gunung Sabir, gunung besar di dekat Mina. Ada yang mengatakan bahwa domba jantan yang dikorbankan sebagai pengganti Ismail disembelih di atas gunung tersebut. Gunung Hara, gunung mulia berjarak 3 mil dari Mekah. Nabi SAW sebelum menerima wahyu suka menyepi dari kaumnya, menyendiri dalam gua di gunung tersebut. Kemudian Jibril mendatanginya. Dan Gunung Qidqid, yaitu gunung yang tidak akan pernah didaki puncaknya. Ma'ruf Al-Arnaut, anggota Majma' Al-Ilmi di Damaskus, menggambarkan gunung-gunung di Mekah dengan gambaran yang indah dalam ungkapannya sebagai berikut. Mekah dikelilingi gunung-gunung batu yang besar. Pemandangannya tidak menarik hati para pelancong atau membuat mereka berhasrat menikmatinya atau bersantai-santai di sana. Gunung-gunungnya berhimpit-himpitan dan curam, seolah warnanya seperti bayi yang kemerah-merahan. Lembahnya seperti kakek-kakek jompo yang tidak menyemburatkan lagi cahaya keindahan. Disusuri oleh jalan-jalan yang sempit dan berkelok-kelok. Angin yang berdebu berhembus dari puncak-puncak gunung. Di belakang gunung-gunung tersebut, gurun pasir terhampar kering kerontang. Kesunyian, kesenyapan, dan ketenangannya bak mumi yang teronggok.
Iklim di Mekah sangat panas. Panas akan sangat menyengat di siang hari. Angin panas berhembus hampir-hampir mencekik pernafasan. Batu-batu kerikil terhampar di sekeliling Ka'bah, seakan panci di atas perapian. Sampai Ibnu Battutah berkata, "Saya melihat sendiri seseorang menuangkan air ke tanah di Mekah. Sontak, tempat yang dituangkan air tersebut mendidih tepat ketika air dituangkan." Di Mekah tidak ada pemukiman sampai masa Ibrahim dan Ismail datang ke sana. Anak keturunannya tinggal di tenda dan kemah-kemah sampai datang Qusay bin Kilab dari Syam pada abad kedua Masehi. Lalu ia membangun perkampungan dan bertempat tinggal di sekeliling Ka'bah. Kemudian bertambah seiring berjalannya waktu. Pada awalnya, bangunan di Mekah masih sangat jauh dari peradaban. Rumah-rumahnya sangat sederhana, dibangun dari susunan batu dan campuran tanah liat, ditutupi pelepah-pelepah kurma yang tidak ada warna-warna yang menghiasinya. Pada abad ke-6 Masehi, para pemuka Quraisy mulai berkonsentrasi membangun rumah-rumah mereka. Terkadang, rumah tersebut terdiri dari 2 tingkat, diambilkan dari papan yang paling baik, dan diperbanyak dengan balkon-balkon. Seringkali ada rumah-rumah kecil yang disambungkan dengan ruang tamu yang dikhususkan untuk para tamu, baik dalam atau luar Mekah. Di antara rumah yang paling bagus dan paling besar adalah rumah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Gambaran kondisi tersebut adalah gambaran Mekah masa lalu. Pada masa ini, kota Mekah telah dihiasi oleh bangunan-bangunan yang beraneka ragam. Kondisi telah berubah jauh dan akan sangat panjang kalau disebutkan di sini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghiasi Mekah dengan pakaian keimanan, menjadikan hati tertuju padanya, dan jiwa yang suci selalu merindukannya. Didatangi manusia dari segala penjuru, menyambut seruan Allah untuk berhaji, baik dengan rombongan atau sendiri-sendiri, berjalan kaki atau berkendara, laki-laki maupun wanita. Jumlah pendatang tersebut akan bertambah seiring bertambahnya manusia, semakin banyak dari tahun ke tahun. Itu semua berkat doa Nabi Ibrahim yang dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rob kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, yaitu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Quran Surat Ibrahim ayat 37. Urgensi Mekah bagi bangsa Arab menjadikan penduduknya selalu menjadi perhatian dan diperhitungkan, terutama wanita-wanita Quraisy. Maka kedudukan tersebut harus dinilai dengan penilaian yang paling layak, karena semua bangsa Arab datang ke sana untuk berhaji, tinggal di tenda-tenda di sekitar Bait Al-Atiq, dan mengambil teladan mulia dari wanita-wanita Mekah. Tidak diragukan bahwa siapa saja yang datang ke Mekah akan takjub dengan penghormatan laki-laki Quraisy kepada mereka, juga keikutsertaan mereka dengan para lelaki dalam berbagai persoalan. Meskipun para lelaki mampu untuk memikul seluruh beban yang ada di Mekah dan memberikan kebebasan yang luas kepada kaum wanita yang jauh dari budaya-budaya primitif, fanatik buta dan rasisme, tetapi ketinggian budi, keluhuran akhlak, dan pemahaman mereka akan kewajiban yang harusnya diemban oleh kaum wanita terhadap masyarakatnya membuat mereka terhormat. Kasus penguburan anak hidup-hidup telah menjadi kebiasaan di seantero Arab sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Ketika utusan bernama Qais bin Asim datang menghadap Rasulullah di Madinah, ia mengaku di hadapan Nabi bahwa ia akan selalu menguburkan anaknya jika terlahir wanita. Sontak, salah seorang muhajirin bertanya padanya, "Apa yang membuatmu melakukan semua itu, padahal kamu adalah orang Arab yang paling kaya?" Spontan ia menjawab, "Saya takut mereka akan mendapat suami seperti kalian." Rasulullah SAW tersenyum mendengar jawabannya dan bersabda,
Bukan, bahkan dia adalah pemimpin Baduy yang nomaden atau sangat miskin. Mengubur anak wanita hidup-hidup merupakan kebiasaan masyarakat bangsa Arab. Mereka lebih mengutamakan anak laki-laki dibanding perempuan, karena anak laki-laki bisa membantu keluarga mereka dalam berbagai sektor kehidupan, juga bisa membantu ayah mereka dan masyarakat. Kita tidak meragukan bahwa masyarakat Mekah juga demikian, tetapi realita yang ada sangat berbeda. Ketika lahir anak perempuan, maka mereka mendidik dan mengasuhnya. Bahkan, mereka mengumumkannya supaya kelak mereka bisa turut serta membangun masyarakat. Itulah kondisi kota Mekah dan kondisi lingkungan di mana Khadijah tinggal. Kondisi lingkungan memiliki pengaruh yang besar terhadap seseorang, mewarnai tabiat dan menghiasinya, mempengaruhi kebiasaan, akhlak, dan pergaulannya, menjadikannya tunduk pada adat istiadat dan fanatik padanya, tunduk kepada apa yang seharusnya diberikan kepada adatnya, sampai akhirnya ia seakan bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungannya. Penduduk yang tinggal di daerah dingin yang ekstrim terbiasa dengan salju, hujan, aliran air, sungai-sungai, angin ribut, petir, dan guntur. Berbeda dengan mereka yang tinggal di dataran rendah, berada di tepian sungai dengan cuaca yang tropis yang selalu melihat terbit dan terbenamnya matahari. Tidak diragukan lagi bahwa tabiat mereka berbeda dengan masyarakat lainnya dalam berbagai hal, baik dalam sumber mata pencaharian, toko panutan, dan kesiapan penduduknya untuk menghadapi realita kehidupan. Begitu juga dengan mereka yang tinggal di padang pasir, dengan cuaca yang sangat panas, berhadapan dengan padang pasir yang menguning, gunung-gunung besar, tinggi, sangat panas, dan kejam. Kondisi tersebut akan membentuk siapa saja yang tinggal di sana menjadi pribadi-pribadi yang sabar menanggung ujian, kuat membawa beban perjuangan, dan pengorbanan yang berkesinambungan. Mereka akan siap menghadapi kerasnya kehidupan, menerima segalanya dengan keimanan, sampai penderitaan usai. Ketika ujian kembali datang, maka kesiapan pribadi muncul seketika tanpa rasa takut atau bosan. Meskipun Mekah terletak pada tempat yang beriklim sangat panas, namun Allah memberikan keistimewaan padanya karena posisinya yang lebih unggul dibanding tempat lainnya yang semisal. Mekah ibarat pelabuhan di tengah padang pasir. Ia adalah persinggahan para kafilah dagang yang membawa dagangan dari selatan ke utara, dari utara ke selatan, dan dari Asia menuju pedalaman Afrika. Akibatnya, Mekah menjadi tempat berkumpulnya manusia, baik laki-laki atau perempuan, dengan tetap menjaga kehormatan, harga diri, dan budi pekerti wanita Mekah. Kondisi tersebut mendukung wanita Mekah untuk memperdalam pengetahuan, mempertajam pemahaman terhadap berbagai persoalan, menambah ilmu dan pengalaman, hingga mereka menjadi wanita mulia dan terhormat. Kemuliaan tersebut mereka pergunakan untuk berkhidmat dalam kehidupan bersama. Saat itu, perdagangan menjadi salah satu mata pencaharian yang berkembang. Maka tidak heran jika Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha merupakan figur yang unggul dalam lingkungan tersebut. Perjalanan hidupnya, baik dalam tindakan dan pekerjaannya, syarat dengan contoh yang sangat baik dan patut diteladani. Para sejarawan sepakat bahwa Khadijah mewarisi keindahan paras dan kebagusan akhlak ayahnya. Ia membantu lingkungannya dengan mencurahkan potensi dirinya. Semua itu memaksa siapapun yang mengenalnya untuk menghormati, memuliakan, dan mendudukannya. Ia telah menghadapi beratnya ujian di awal menapaki bahtera kehidupan. Suaminya meninggal ketika umurnya belum genap 17 tahun. Suami kedua meninggal ketika usianya 20 tahun lebih sedikit, dengan meninggalkan 4 orang anak. Khadijah menerima itu semua dengan hati yang lapang, kesabaran yang kuat, dan tekad yang tidak mengenal putus asa. Mental seperti inilah sudah biasa dikenal oleh mereka yang tinggal di padang pasir. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha konsentrasi untuk mendidik anak-anaknya,
memberikan pengajaran dan teladan yang baik kepada mereka. Ia memandang bahwa dirinya mampu untuk itu. Selain itu, Khadijah juga ingin mengembangkan harta melimpah yang dimilikinya. Maka ia mencurahkan potensinya untuk berdagang, satu mata pencaharian yang digeluti oleh kaumnya. Kondisi lingkungan Mekah yang religius secara tidak langsung memiliki pengaruh besar terhadap kepribadian Khadijah. Bait Al-Atiq berada di Mekah, pusat dan inti kehidupan spiritual manusia. Ke sana mereka berhaji dengan hati, akal, dan segenap perasaan. Bahkan dari negeri yang jauh mereka bersafar menuju tempat yang suci tersebut. Bagi Khadijah, tempat tersebut sangat suci. Ia memiliki satu Tuhan sebagai tujuan berdoa dan bersyukur, karena ia adalah sumber kebaikan dan berkuasa untuk memberi dan menolak. Ia juga yakin apapun yang dilakukannya adalah atas kehendaknya. Khadijah telah banyak mencari informasi kepada sekumpulan orang-orang yang hanif tentang agama masa lalu yang benar. Ia rutin menyimak penjelasan dari anak pamannya, yaitu Warakah bin Naufal. Warakah memiliki peran besar dalam kehidupan spiritual Khadijah. Ia secara khusus mengarahkan spiritual Khadijah. Bimbingan tersebut memiliki peran urgent terhadap masa depan Khadijah. Pengaruh tersebut tampak dalam setiap persoalan yang dihadapinya. Hampir setiap perjalanan kehidupan ia lalui dengan kesuksesan. Oleh karenanya, lingkungan memiliki peran yang urgent terhadap seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah dari kami, semoga bisa bermanfaat dan menjadi berkah bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.